Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Al-ayat. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Sampai hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita masih bisa meneruskan kembali segala aktivitas dalam hidup dan kehidupan kita sehari-hari. Terutama pada siang hari ini kita masih bisa melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga segala aktivitas yang telah kita lakukan bisa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan ibadah itu diterima oleh Allah. Ikhwati iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam salah satu ayat Al-Quran, surah Al-Isra ayat ke-70, Allah telah berfirman, walaqad karamna bani adama wa hamalnahum fil barri wal bahri wa rajaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam, kami angkut mereka di daratan dan di lautan, kami beri mereka rizki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Dari ayat itu kita bisa menarik satu kesimpulan, bahwa Allah telah menyatakan dua hal. Pertama, Allah telah memuliakan manusia dan melebihkan manusia dengan kelebihan yang sempurna bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian kedua, Allah telah memberikan sarana dan prasarana kepada manusia untuk hidup di dunia sebagai bekal agar selamat, sejahtera hidup di dunia sampai di akhirat kelak. Dalam ayat itu Allah mengatakan Allah telah memberikan sarana kendaraan sehingga manusia bisa berkeliaran, bepergian di daratan maupun di lautan, bisa bepergian di bumi untuk mencari karunia Allah, untuk mencari rizki sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat. Dan fasilitas kedua, Allah menyatakan bahwa kami telah memberikan rizki kepada manusia itu dari hal-hal yang baik, yang enak-enak, bukan hanya halal, tapi juga rizki itu bermanfaat bagi jasad kita, bagi tubuh kita, sehingga kita bisa menjadi sehat dan bisa melakukan aktivitas untuk melakukan tugas kita sebagai manusia hidup di dunia, yaitu sebagai khalifah di muka bumi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwat iman rahimakumullah, kalau kita perhatikan lebih mendalam, mengapa manusia itu diciptakan oleh Allah dalam keadaan mulia? Allah memuliakan manusia, Allah melebihkan manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Ternyata ada beberapa hal yang bisa kita teliti. Pertama, karena manusia itu diberi akal dan pikiran, sehingga dengan akal dan pikirannya itu
manusia bisa mengetahui berbagai ilmu pengetahuan, bisa membangun peradaban dengan akal, dengan ilmu yang dimilikinya, maka manusia bisa mengoptimalkan sarana-sarana yang telah Allah berikan. Dengan akalnya manusia bisa menciptakan, memodifikasi hal-hal yang memang sudah Allah sediakan agar bisa lebih optimal, bisa dimanfaatkan oleh manusia. Termasuk di dalamnya adalah dengan kemajuan-kemajuan teknologi hasil daya cipta akal manusia. Kalau Allah hanya memberikan sarana berupa kendaraan, pada awalnya adalah kendaraan yang biasa saja. Misalkan hanya menyediakan sarana-sarana seadanya, binatang yang bisa dijadikan kendaraan, tapi kemudian dengan akal manusia, manusia bisa menciptakan, memodifikasi kendaraan-kendaraan tersebut sehingga jauh lebih modern, sehingga manusia bisa menjelajah dunia, menjelajah daratan, lautan, bahkan udara dengan kendaraan yang luar biasa. Manusia bisa menempuh jarak yang sangat jauh dengan waktu yang hanya sebentar, dan itu hasil dari olah akal dan pikiran manusia. Begitu juga manusia bisa mengetahui, memperdalam hal-hal yang bermanfaat, yang hubungannya dengan kesehatan, hubungannya dengan pendidikan, dengan sosial, dengan ilmu pengetahuan, dan yang lain-lainnya. Sehingga dengan akal tersebut manusia bisa mengoptimalkan untuk mencari bekal untuk di dunia juga di akhirat. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa dan Allah dia telah mengajarkan kepada Adam nama-nama seluruhnya. Tsumma aradahum 'alal malaika. Kemudian disampaikan kepada para malaikat. Artinya Allah memberikan akal kepada manusia itu sebagai sarana yang membuktikan bahwa manusia itu mulia dan manusia itu memiliki kelebihan dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang kedua, mengapa manusia dikatakan mulia dan lebih dari makhluk yang lainnya? Ternyata karena Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan jalan hidupnya. Kalau iblis ditakdirkan oleh Allah itu selamanya mereka berbuat durhaka, berbuat maksiat, karena memang itu sudah kehendak. Kalau malaikat selamanya selalu beribadah kepada Allah tanpa melakukan maksiat, karena memang demikianlah malaikat diciptakan. Tapi manusia diberi akal, diberi nafsu, sehingga manusia diberi pilihan oleh Allah. Dalam Al-Quran surah Al-Kahfi ayat ke-29 Allah telah berfirman, wa qulil haqqu mir rabbika, dan katakanlah bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka kata Allah, faman syaa falyu'min, bila kamu berkehendak, bila kamu mau, maka silahkan kamu beriman. Wa man syaa falyakfur, dan bila kamu berkehendak, bila kamu ingin, maka silahkan kamu kufur. Allah telah memberikan kebebasan kepada manusia karena manusia diberi akal dan pikiran untuk bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana jalan ke surga dan mana jalan ke neraka. Fahadainahun najdain. Allah menunjukkan dua jalan. Mau menempuh jalan yang mana? Apakah mau menempuh jalan yang lurus ke surga ataupun mau menempuh jalan yang bengkok ke neraka? Itu Allah bebaskan kepada manusia, sehingga ini menjadi indikasi bahwa manusia itu adalah mulia dan lebih daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ternyata kalau kita perhatikan mengapa manusia itu dikatakan mulia dan melebihi makhluk-makhluk lain, karena manusia diciptakan oleh Allah dengan fisik yang sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Demikian Allah telah mengatakan dalam surah At-Tin ayat yang keempat. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia itu dalam bentuk yang sebaik-baiknya.
Kalau kita perhatikan dari rupa manusia, kita perhatikan dari bentuk tubuh manusia yang tegap, yang bisa berjalan, bisa berbicara, bisa berkomunikasi, bisa berinteraksi, itu memang sudah jelas bahwa manusia lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Belum lagi kalau kita perhatikan lebih mendalam, Allah menciptakan panca indera manusia dengan bentuk rupa estetika yang luar biasa bagusnya. Termasuk juga Allah menciptakan organ-organ dalam manusia yang memiliki fungsi-fungsi yang sempurna, yang luar biasa, yang itu merupakan bekal, sarana yang harus kita gunakan untuk mengumpulkan bekal yang sebanyak-banyaknya, baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah. Dan yang keempat, manusia dikatakan mulia karena apa? Karena manusia diberi tugas oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Karena memang tujuan Allah menciptakan manusia itu sudah ditakdirkan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berkata kepada para malaikat, sesungguhnya kami akan menciptakan seorang khalifah di muka bumi. Ikhwatu iman rahimakumullah. Jadi ternyata kalau kita perhatikan wajar kalau kemudian Allah mengatakan Allah memuliakan Bani Adam, anak-anak Adam, dan melebihkan mereka dari makhluk-makhluk yang lainnya. Ghafarallahu. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ikhwatu iman, sidang Jumat yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Baru kemudian ketika kita sudah menyadari bahwa manusia itu dimuliakan oleh Allah, manusia itu dilebihkan oleh Allah bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, dan manusia diberi sarana serta prasarana yang Allah berikan kepada manusia agar bisa dipergunakan untuk bekal kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Maka hal yang harus kita perhatikan kemudian adalah bagaimana agar kita bisa menjaga kemuliaan tersebut. Bagaimana agar manusia itu bisa menjadi terus mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pertama adalah kita harus memenuhi janji kepada Allah dan Rasulnya, dan jangan sekali-kali kita mengkhianati janji kita. Lalu apa saja janji kita kepada Allah? Ikhwatu iman rahimakumullah. Di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 172, sebetulnya kita berjanji kepada Allah dan Rasulnya itu bukan hanya ketika kita sudah dilahirkan di alam dunia, tapi ketika kita masih berada di dalam rahim ibu kita, maka kita sudah mengadakan perjanjian dengan Allah. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum bala syahidna. Sejak di alam rahim kita telah mengadakan perjanjian kepada Allah. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang wajib disembah? Maka kita menjawab, bala syahidna, benar ya Allah, aku bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami. Artinya kemudian dimanifestasikan, diucapkan dalam dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhan yang satu-satunya yang harus kita sembah, dan kita bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Itu adalah janji kita yang harus kita tepati. Maka Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha wa takhunur rasul. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan janganlah kamu mengkhianati Rasul. Wa takhunu amanatikum in kuntum ta'lamun,
Dan kamu jangan mengkhianati amanah-amanah yang telah Allah berikan kepadamu, sementara kamu sendiri mengetahui. Kemudian setiap hari kita berjanji kepada Allah dalam sholat kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamulah aku beribadah dan hanya kepadamulah aku memohon pertolongan. Itu adalah janji kita. Dan Allah mengatakan jangan mengingkari janji kita agar kita bisa tetap dalam kemuliaan. Ikhwatu iman rahimakumullah. Kemudian yang kedua, agar kemuliaan itu tetap terjaga, karena kita tadi diciptakan oleh Allah itu sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu artinya pemakmur, pemakmur bumi. Maka kita tidak boleh membuat kerusakan-kerusakan di muka bumi. Kita tidak boleh merusak tatanan-tatanan kehidupan yang telah Allah ciptakan dengan dasar-dasar keseimbangan. Kita tidak boleh merusak keseimbangan-keseimbangan itu, karena kalau kita merusak keseimbangan, maka kita sudah berkhianat sebagai khalifah di muka bumi, bukan pengelola, bukan pemakmur. Makanya dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 56 Allah telah jelas-jelas berfirman, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, dan janganlah kamu merusak bumi ini setelah Allah menciptakan bumi ini secara beres, secara baik, secara benar. Dan terakhir, ternyata bagaimana agar kita bisa menjaga kemuliaan kita, menjaga kelebihan kita manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya, adalah kita harus bisa meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena ternyata dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat ke-13 Allah telah berfirman, ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Kemudian Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu itu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan kami menciptakan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Tapi kemudian kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kamu. Kalau tadi Allah mengatakan bahwa Allah telah memuliakan manusia, Allah telah melebihkan manusia bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maka untuk menjaga agar kita sebagai manusia tetap mulia adalah bagaimana kita harus memiliki sifat takwa dalam diri kita. Takwa dalam arti sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti al-wiqayah, penjagaan, berhati-hati agar kita tidak melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, agar kita selamat di dunia dan di akhirat. Ikhwatu iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita mengetahui bahwa diri kita ini sebagai manusia adalah makhluk yang mulia, makhluk yang memiliki kelebihan, keunggulan bila dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lainnya, maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa menjaga kemuliaan itu agar selamat di dunia dan di akhirat. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita semua. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.